Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki hubungan yang dekat dengan malaikat Jibril. Hal ini dapat dibuktikan dengan diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat yang berjuluk Ruhul Amin tersebut. Setiap ada wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat inilah yang selalu menjadi perantara untuk menyampaikannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kerap bertemu dengan Rasulullah, malaikat Jibril pernah mendoakan 3 golongan agar masuk ke dalam neraka dan kemudian diaminkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas, siapakah 3 golongan yang dimaksud itu? Mengapa malaikat Jibril mendoakannya? Dan seperti apakah doa malaikat Jibril itu? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Doa malaikat Jibril. Ada banyak riwayat yang menjelaskan tentang doa malaikat Jibril yang mendoakan 3 orang untuk dimasukkan ke dalam neraka. Salah satunya dijelaskan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menaiki tangga mimbar. Ketika ia naik ke tingkatan pertama, beliau mengatakan amin. Kemudian ketika menaiki tingkatan kedua, beliau mengatakan amin. Kemudian ketika menaiki tingkatan ketiga, beliau mengatakan amin. Kemudian para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Wahai Rasulullah, kami mendengar Anda mengatakan amin sebanyak 3 kali." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ketika aku menaiki tingkatan tangga pertama, malaikat Jibril mendatangiku, kemudian berkata, 'Celakalah seorang hamba yang ia menjumpai bulan Ramadan, kemudian Ramadan itu berlalu, dan hal itu tidak membuatnya diampuni.' Kemudian aku mengatakan, 'Amin.' Kemudian Jibril berkata, 'Celakalah seorang hamba yang ia mendapati kedua orang tuanya atau salah seorang dari mereka masih hidup, tapi hal itu tidak memasukkannya ke dalam surga.' Kemudian aku mengatakan amin. Kemudian Jibril berkata, 'Celakalah seorang hamba yang ketika ia mendengar aku disebut, namun ia tidak bersolawat.' Kemudian aku mengatakan amin. Orang yang mendapati Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan. Golongan pertama yang didoakan masuk neraka oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah adalah mereka yang mendapati Ramadan, akan tetapi tetap tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kita mengetahui bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan dan penuh dengan ampunan. Kemuliaan bulan Ramadan ini sejalan dengan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap bulan Ramadan. Dan setiap muslim apabila dia memanjatkan doa, maka pasti dikabulkan. Hadis riwayat Al-Bazar. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan segala pahala untuk setiap amalan kebaikan yang dilakukan selama bulan suci ini. Akan tetapi banyak orang-orang yang tidak memanfaatkan waktu yang luar biasa ini untuk melakukan amalan kebaikan. Oleh sebab itu, mereka tergolong ke dalam orang-orang yang celaka, sebab ia tidak berusaha untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada akhirnya terjerumus ke dalam api neraka. Orang yang mendengar nama Rasulullah namun tidak bersolawat kepadanya. Orang kedua yang termasuk ke dalam doa malaikat Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah untuk masuk neraka adalah mereka yang mendengar nama Rasulullah disebut namun tidak bersolawat kepada beliau. Solawat merupakan bentuk pengagungan kepada Nabi junjungan kita. Anjuran tentang bersolawat kepada Nabi ini diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk pengabdian kepadanya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya
berselawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Salah satu bentuk keutamaan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW ini akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda, dihapuskan segala kesalahan dan diangkat derajatnya, serta doanya bakal dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa berselawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan mengucapkan salawat kepadanya 10 kali. Dihapuskan darinya 10 kesalahan dan ia diangkat 10 derajat untuknya." Hadis riwayat Nasa'i. Fadlah bin Ubaid, salah seorang sahabat Rasulullah SAW berkata, Rasulullah SAW mendengarkan seorang laki-laki berdoa dalam salatnya dan tidak mengagungkan Allah Ta'ala serta tidak bersalawat kepada Nabi SAW. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Orang ini telah terburu-buru." Kemudian beliau memanggilnya dan berkata kepadanya atau kepada orang lain, "Apabila salah seorang di antara kalian melakukan sholat, maka hendaknya memulai dengan mengagungkan Tuhannya yang Maha Agung dan Perkasa, serta dengan memuji kepadanya. Kemudian berselawat kepada Nabi SAW. Kemudian berdoa setelah itu dengan apa yang ia kehendaki." Hadis riwayat Abu Dawud. Orang yang tidak berbakti kepada orang tuanya. Orang terakhir yang masuk ke dalam doa malaikat Jibril adalah mereka yang masih mempunyai ibu dan bapak atau salah satu di antara mereka, namun tidak berbakti kepada mereka. Maka ia tidak akan memperoleh surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Apakah hak-hak ibu bapak?" Rasulullah SAW menjawab, "Mereka adalah jannahmu dan jahannammu," yakni keriduan mereka akan membawamu ke surga, sebaliknya kemurkaan mereka akan menyeretmu ke dalam neraka. Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, "Kedua orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Jika kalian mau memasukinya, maka jagalah orang tua kalian. Jika kalian enggan memasukinya, silahkan sia-siakan orang tua kalian." Hadis riwayat Tirmizi. Demikianlah informasi mengenai 3 orang yang akan didoakan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah untuk masuk ke dalam neraka. Hal itu karena amal perbuatan mereka yang tidak sesuai dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan adanya video ini dapat menambah wawasan bagi kita, dan semoga kita bukan termasuk ke dalam golongan yang demikian tersebut. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.